Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin menjelaskan poin-poin dari makalah yang telah kami buat, yaitu yang berjudul Perkembangan Agama Islam di Melayu, yang disusun oleh Gilang Maulana, Alif Mursadat, Yuvita Sari dengan saya sendiri, Rizka Yolanda Putri, Nogi Sugianti, Novelia Alia Fitri. Islam dan masyarakat tradisional Melayu pada dasarnya adalah bentuk Islam pribumi yang dianut sebagai prinsip-prinsip akidah dengan ajaran-ajaran ritualnya yang bersifat wajib. Islamisasi orang-orang Melayu seperti itu juga yang dialami oleh orang-orang di tempat lain, tidak pernah berlangsung secara sekaligus, akan tetapi melalui proses yang berjalan secara bertahap-tahap. Bangsa Indonesia purbakala dan kepercayaannya. Aspek kepercayaan merupakan hal yang mendasari munculnya sistem kepercayaan. Manusia pada masa praksara mulai menyadari kepercayaan ketika mereka sadar kalau hidup bukan hanya untuk memenuhi dan mempertahankan kehidupan saja, tetapi ketika mereka mulai menemukan perbedaan antara hal-hal yang hidup dan yang mati. Contohnya seperti sarkofagus. Sarkofagus berfungsi sebagai peti mayat untuk manusia pada masa praksara. Hal itu membuat masyarakat pada masa praksara percaya bahwa sarkofagus memiliki kekuatan magis atau gaib. A. Masa berburu dan mengumpulkan makanan. Kehidupan masyarakat masa berburu dan mengumpulkan makanan sangat sederhana dan hanya bergantung pada apa yang disediakan oleh alam. Di masa ini, manusia purba tinggal di alam terbuka secara berkelompok, tinggal di gua-gua atau membuat tempat tinggal di atas pohon besar. B. Masa berburu dan bercocok tanam. Masa bercocok tanam terjadi ketika manusia mulai hidup menetap di suatu tempat. Mereka memenuhi kebutuhan hidupnya dengan beternak hewan dan memanfaatkan hutan belukar untuk dijadikan ladang. Pada masa ini, mereka mulai percaya kalau ada kehidupan baru setelah kematian. Oleh karena itu, masyarakat mengadakan upacara-upacara untuk menyenangkan hati roh nenek moyang yang telah meninggal. Pemujaan terhadap roh nenek moyang dilakukan melalui upacara penguburan, terutama jika mereka yang dianggap sebagai orang terkemuka oleh masyarakat. C. Masa perundagian. Pada masa perundagian, manusia sudah mengenal cara mengolah logam. Kepercayaan masyarakat di masa perundagian tidak jauh berbeda dengan masa sebelumnya. Mereka masih melakukan pemujaan terhadap roh nenek moyang dan memelihara hubungan dengan orang yang sudah meninggal. Yang membedakan yaitu alat yang digunakan untuk praktik pemujaan. Di masa ini, benda yang digunakan terbuat dari bahan perunggu. Pengaruh Hindu dan Buddha. A. Seni bangunan atau arsitektur. Salah satu bentuk peninggalan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia adalah seni bangunan. Dalam buku kehidupan, masyarakat pada masa praksara, masa Hindu-Buddha, dan masa Islam 2019, karya Triworo Setyaningsih, perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia telah membawa pengaruh besar dalam berbagai karya seni dan kerajinan maupun bangunan. Salah satu hasil karya adalah candi. Pada Hindu dan Buddha, candi memiliki fungsi yang berbeda. Bagi candi bercorak Hindu berfungsi sebagai makam, sementara candi bercorak Buddha memiliki fungsi sebagai tempat pemujaan atau peribadatan. B. Aksara dan sastra. Pada pengaruh aksara dan sastra, orang-orang Indonesia mengenal bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa.
tidak hanya mengenal tapi juga bisa membaca dan menulis. Itu membawa perkembangan dalam seni sastra. Bahkan masa aksara merupakan masa yang menunjukkan dimulainya masyarakat Indonesia mengenal tulisan. C. Sistem pemerintahan. Sebelum masuknya Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia belum mengenal sistem pemerintah. Semulanya, pemimpinnya adalah kepala suku. Setelah Hindu-Buddha pemimpinnya adalah raja, masuknya Hindu-Buddha membawa pengaruh terhadap terbentuknya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha. D. Perdagangan. Dalam dunia perdagangan, pada masa Hindu-Buddha sudah menggunakan mata uang yang diciptakan di negara sendiri, sehingga transaksi jual-beli menjadi lebih praktis, baik untuk perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. Karena sebelumnya, transaksi masih bersifat barter. Kelemahan sistem barter adalah tidak semua barang yang ditukar belum tentu diperlukan oleh orang lain dan tidak memiliki standar baku. E. Sistem kalender atau penanggalan. Dalam perkembangan Hindu-Buddha, di Indonesia memiliki perhitungan kalender yang disebut kalender Saka. Perhitungan pada kalender Saka, 1 tahun Saka terdiri atas 365 hari. Pada sistem kalender dalam masyarakat berkaitan dengan kegiatan-kegiatan seperti upacara keagamaan. F. Sistem kepercayaan. Sebelum ajaran Hindu-Buddha datang, masyarakat Indonesia menganut kepercayaan animisme atau memuja roh nenek moyang, dan dinamisme atau kekuatan gaib benda-benda. Setelah Hindu-Buddha datang, masyarakat Indonesia banyak yang belajar ajaran Hindu-Buddha. Agama Hindu maupun Buddha telah mempertegas nilai-nilai moral yang telah dimiliki bangsa Indonesia sebelumnya. Sekian PowerPoint dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.